para hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan maddah dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Yang terhormat Abu Imam Syekh Masjid Jami, dan kepada BKM jajarannya, dan kepada panitia masjid, remaja masjid, dan yang teristimewa sekali kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita niat itikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengulang kembali sepotong dua potong ayat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi sebagai bahan ingatan, renungan, peringatan kepada yang menyampaikan dan hendaknya kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang siapakah Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Yang maksudnya Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Lalu bagaimanakah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu riwayat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanah pada tempat makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat dan ditawafkan di arasy dan dipertemukan, dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tanah itu keluar keringat, itu birruh. Dengan keringat itulah Allah ciptakan semua para rasul, semua para nabi, dan semua jagat raya yang di hadapan Beliau. Pada malam ini kenapa kita membahas Rasulullah? Kita memperkenalkan Rasulullah karena dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan yang bahwa wa mimma yajibu ala abaihim, sebagian daripada perkara yang wajib di atas bapak-bapak, orang tua, adalah mengajarkan siapa Nabi kita dan dari di mana Nabi kita dilahirkan dan di manakah Nabi kita wafat dan usia berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan di usia berapakah Rasulullah itu wafat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah dan wafat di Madinah, dan menerima wahyu diangkat menjadi sebagai rasul usia 40 tahun dan mensyiarkan Islam, berdakwah selama 23 tahun. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahandanya adalah Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Sedangkan daripada pihak ibunya Aminah, anak daripada Wahab. Itu adalah satu perkara yang diwajibkan kepada orang tua untuk mengajari anaknya. Yajibu ala abaihim ayu'allima auladahum minat tamyizi. Puntat yang wajib dapat uri ba anak katanya dari pajannya minat tamyizi punjih mumayit. Artinya wate tanu ya ajuk sikula TK ataupun wate kata aja intan ba SD usia 7 tahun nya nilai pun dapat no ilmu. Kewajiban urang si
kewajiban orang tua. Kalaupun orang tua tidak bisa, maka kewajiban orang tua untuk mencari guru, untuk mencari orang yang memang mampu bisa mengajari hanya sekecil itu. Siapakah Nabi Muhammad? Siapa nama ayahandanya? Siapa nama ibundanya? Di mana dia lahir? Di mana dia wafat? Dalam usia berapa dia menerima wahyu? Dalam jangka waktu berapa tahun dia mensyiarkan Islam? Itu kewajiban kepada orang tua. Maka pada malam ini kita akan membahas Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Adam alaihi salam selesai Allah taala ciptakan Nabi Adam dan Allah taala tiupkan ruh dalam jiwa Nabi Adam, lalu di saat Nabi Adam getangah langit, getangah ba'arash, ada nama yang berdampingan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ke Nabi Adam, siapakah nama itu? Artinya nama yang memang luar biasa, Allah dampingkan dengan namanya. Allah pesanding dengan nandro Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga gedanyo di saat tasemayang, kita di saat salat, seandainya kita tidak berselawat kepada Rasulullah, maka ibadah salat kita, ibadah kita tidak Allah Ta'ala terima. Kenapa? Karena salah satu rukun daripada salat adalah berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat khatib membaca khutbah, tinggal selawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun khutbah tidak bisa diterima. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita berdoa, pertama kita menyebutkan nama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita lanjutkan dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, dan bacaan-bacaan zikir kita, kalau tidak kita tutupi, kalau tidak kita sudahi dengan bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita itu bukan tidak diterima, tetapi tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tidak ada perangko. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nampakkan kehebatannya pada ibundanya Siti Aminah. Di saat Siti Aminah itu mengandung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan yang pertama Siti Aminah dikunjungi oleh Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bulan yang pertama. Pada bulan yang pertama, si bulan pun Siti Aminah dikunjungi oleh Nabi Adam alaihissalam dan memberitahu, wahai Aminah, engkau sedang mengandung seorang Nabi akhiruz zaman, seorang Rasul kekasih Allah dan penghulu daripada segala Rasul. Penghulu daripada segala Rasul artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, penghulunya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bahagianya kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan kita di hadapan sahabatnya. Wahai sahabatku, di surga akan ada telaga, yang telaga itu diminum oleh umatku. Setelah dia minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku, tetapi ini ada umatku di akhir zaman. Mereka itu tidak pernah mengenal, tidak pernah melihat saya. Mereka itu tidak pernah jumpa dengan saya, tetapi mereka itu selalu bersalawat kepada saya, selalu mengingat saya, selalu memperingati hari kelahiran saya.
Setiap selesai salat, selesai ibadah, mereka itu menyebut nama saya. Itulah umatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada sifat iri dengki, bahkan dendam dengan umatnya, sehingga di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ke negeri Taif, Rasul pun tidak diterima dan dilempari sampai keluar darah di tumitnya. Coba kita ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memperjuangkan kepada kita, demi mengingat kita di akhir zaman. Rasulullah rela tubuhnya dilempar sampai berdarah. Lalu bagaimana kita dengan Rasulullah? Bagaimana ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan malaikat Jibril membisik kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, was'alillah." Mintakan olehmu kepada Allah, permohonkan kepada Allah apa yang kamu ingin pada hari ini. Apakah kita balik negeri Taif ini? Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Karena satu saat anak cucu mereka ada yang Islam, ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada saya. Begitulah Rasulullah, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya dengan sebab mendengar cerita kisah kehidupan Rasulullah, kita jangan cepat mengkutuk saudara kita, bahkan yang sesama Islam, satu syahadat dengan kita. Artinya sampai tekan bantujuh keturunan be je gebut. Itu bahasa yang tidak bisa dipakai. Karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit banyaknya kita mengikuti apa saja akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berperang pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang sehingga giginya pun sudah patah. Patah itu. Gegelis sahabat, "Ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya kita menang, supaya mereka itu akan hancur." Sudah dijawab oleh Rasulullah, "Jangan." Karena setiap para rasul itu ada doa yang sangat super, artinya doa yang memang luar biasa. Tetapi putah dijawab oleh Rasulullah, doaku itu, sepucuk doaku itu akan aku simpan di yaumil qiyamah. Bacaan kemudian oleh Rasulullah sehingga ura kiamat, supaya Allah Subhanahu wa taala beri izin kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada kita semua. Doa yang memang khusus kepada para nabi, semua nabi ada. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Nabi pakai. Tidak beliau pakai di dunia, tetapi beliau ingin memakaikan, memanfaatkan, memfasilitasikan kepada umatnya. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi untuk bisa memberi syafaat kepada umatnya. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, orang yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Coba kita bandingkan. Bejo ada bukan? Truk Ustaz Somad kan hawa tak nak merempok. Hawa tak nak merempok. Kadang-kadang hana tak tu main merempok. Aku tak nonton mentang bak layu. Tak mentang. Truk Abu Kuta Keruung. Hawa tak nak merempok, kadang hanya tak merempok. Pokon karena katanya hana channel ngurungnya. Artinya hana urungi dalam. Hana muturi ngan panitia yang undang Ustaz Somad. Hati ada merempok. Kalau tak hati perata di masjid, punya hana channel di dalam hanya merempok.
Oh lu ngurung itu di hal tidak merupakan. Begitulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akan mengenal umatnya di yaumil qiyamah dengan sebab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berselawat kepadanya. Walaupun dia itu pemulung, walaupun dia itu dianggap rendah di dunia, tetapi seandainya dia banyak berselawat kepada Rasulullah, bisa mengalahkan orang-orang yang memang dianggap hebat di dunia, tetapi tidak banyak berselawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bulan kedua Allah nampakkan kepada Siti Aminah. Siti Aminah di saat mengandung pada bulan yang kedua, Allah taala kirim Nabi Idris. Tuk Nabi Idris enggak sawu Siti Aminah membawa kabar gembira yang bahwa engkau sedang mengandung seorang rasul, engkau sedang mengandung seorang nabi, nabi akhir zaman, khatim rusul, penutup para rasul. Dan pada bulan yang ketiga pun dikunjungi oleh Nabi Nuh, dan bulan yang keempat dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, bulan kelima dikunjungi oleh Nabi Ismail, bulan keenam dikunjungi oleh Nabi Musa, bulan ketujuh dikunjungi oleh Nabi Daud, dan bulan kedelapan dikunjungi oleh Nabi Sulaiman, dan bulan yang kesembilan dikunjungi oleh Nabi Isa alaihissalam. Semua mereka itu membawa kabar gembira, menyemangati Siti Aminah dalam keadaan mengandung tanpa suami. Artinya terlebih duluan meninggal suami, kawai melingai mak, kawai melingai ayah geli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dalam kandungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abul yatam, ayahnya daripada anak yatim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mangkafal yatim," siapa saja yang menanggung anak yatim. Maka Rasul mengisyarahkan hata ini seperti ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Getenyo tatim tanggung anak yatim, tak sayang ke anak yatim, maka getenyo dengan Rasulullah lagi nyoto rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, yang biasanya api yang disembah oleh kaum Majusi yang sangat besar hana thoi pelun, di saat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apunya leun. Hana thoi pelun apunya, tetapi di saat lahirnya Rasulullah apunya leun. Begitu pula patung yang di sekeliling Ka'bah. Karena bab bini Ka'bahnya patung yai puduk le orang Yahudi sesembahan awaknya, karena dianggap Ka'bahnya tempat suci, maka dipuduk Tuhan awaknya. Pun patung inan hancur, terguling dan binasa. Begitulah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Dari beliau itu lahir sampai beliau itu wafat, di mulutnya adalah ummati, ummati, ummati. Tinggal katanya pukuh, termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah di saat kita salat berjamaah, apa Rasul pesan? Istaqimu wa'tadilu, luruskan saf dan rapatkan saf. Dan Rasul pernah mengancam, kalaupun kalian tidak mau merapatkan saf yang ukurannya dempet bahu dengan bahu, maka siap-siap kalian itu dipisahkan hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat tempat salat dimanapun, kalau safnya itu tidak rapat, ukuran rapat tepeh bahu dengan bahu, itu jamaah di situ walaupun salat mudah dipengaruh untuk dipisahkan hati mereka, tidak akan bersatu. Karena ancaman Rasulullah, luruskan dan rapatkan saf atau Allah pisahkan hati kalian.
Allah ceraikan hati kalian. Artinya hana sapu kuli. Temayang jak tiga. Pi hana sapu kuli. Orangnya waktu taduk rapat juga. Tok rumah kalau ilmu pikiran. Pokon karena ancaman Rasulullah, orang yang tidak mau merapatkan saf sampai tepeh bahu dengan bahu, siap-siap hati kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bersatu. Itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang berserta Rasul sangat tegas terhadap orang kafir. Kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, para sahabat itu sangat tegas dengan kafir. Artinya mereka itu di saat berjumpa dengan kafir tidak pernah bersalaman. Kenapa? Karena hukum bersalaman dengan orang kafir makruh. Hukum ketika halam dengan orang kafir makruh. Asyidda'u 'alal kufar, bahkan mereka itu tidak mau baju mereka, pakaian mereka itu tersentuh oleh tangan orang kafir. Bahkan tubuh mereka itu dibalut, artinya jarang untuk bajait. Pokon supaya di saat berdesak-desakan di pasar tidak tersentuh kulit mereka itu dengan kulit orang kafir. Bukan wanita menyaurina jika wajib beragam. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jual beli ada toleransi, tetapi dalam agama tidak ada negosiasi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka itu menyebutkan la muslim, bukan muslim, tetapi langsung menyebutkan kafir. Katanya hana payakeun non muslim, kafir keun. Sesuai dengan dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Baikkeun non Islam, kafir. Kafir. Sesuai dengan Allah Ta'ala aja kafir. Menyebutkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah kafir. Bukan non-Islam, tetapi kafir. Taunya kafir. Taunya kafir. Tau kalinya mukadinan kafir. Kafir. Arti kafir adalah orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak ingkar kepada Allah tetapi ingkar kepada Nabi Muhammad itu pun kafir. Karena kaum Yahudi tidak menerima lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada golongan mereka. Anak terima ngoyan. Tetapi awalnya itu punya Nabi. Maka diturunkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau mereka itu mencintai kepada Allah, maka ikutlah kamu. Yahudi patih Allah. Dalam Taurat, dalam Injil tertulis ciri-ciri Rasul akhir zaman seperti ini. Dan ini orangnya. Tetapi mereka itu tidak mau mengikut. Kenapa? Karena ego kan daripada golongan awaknya. Maka kita pun jangan punya prinsip nyo ke nawak Aceh nyo hanjut. Nyo ke nawak Batak hanjut. Nyo ke nawak Cina, ke nawak Jawa hanjut. Kalau dia itu satu syahadat dengan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saudara kita. Al muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwanan. Orang Islam, orang mukmin itu semua mereka itu saudara kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya secara berkelompok-kelompok, beda secara ras, beda ras. Li ta'arafu dalam Al-Qur'an Allah Taala sebutkan supaya mereka itu saling mengenal, nak tamuturi. Kal li ta'awadu, bukan untuk saling bermusuh karena berbeda suku. Itu harus kita paham. Jadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, para sahabat yang bersama Rasulullah mereka itu sangat tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka itu sangat menyayangi sesama mereka. Dalam tafsir disebutkan mereka itu di saat berjumpa, berjabat tangan dan mu'anakah, mumajarah dan berpelukan. Karena ruhama'u bainahum, dan saling menolong.
Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka itu ruk'an, ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka itu mengharap karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bangun malam ke masjid melewati rumah Sayyidina Abu Bakar, mendengar Abu Bakar sedang membaca Al-Qur'an, tengah baca Quran tengah malam. Di saat sampai innallaha ishtaral mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, tersentak hati Abu Bakar, hanya baca li mutun. Ke. Karena dalam anggapan Sayyidina Abu Bakar putar Allah Subhanahu wa taala geblo jiwa orang mukmin, anfusahum wa amwalahum, dan harta orang mukmin dalam bentuk sedekah, kalau jiwa dalam bentuk ibadah, kalau harta dalam bentuk sedekah, bi anna lahumul jannah. Lalu timbul dalam pikiran Abu Bakar, bagaimana kalau ibadah kita itu sangat banyak ngaur, lehat holain, dari pun degebi sampai talum luar. Pakai terima oleh Allah, ada pi camu sedekah pi kurang ikhlas. Terus anak midayah, terus an urang gasin, terus urang cidra ya aku dai katanya dengar tak duduk icah itu. Kang kurang ikhlas. Terima nya lepo. Nya contoh bak katanya. Dia Abu Bakar ke mana? Dup tingkat Abu Bakar kepikiran, maka gekli. Ote yang li Rasulullah pekon tak kli. Geceritakan mana. Jangan merasa kita sering ke masjid, sering bersedekah aman. Belum tentu. Dup Abu Bakar masih bersedih. Maka para sahabat rukuk dan sujud pada waktu malam, artinya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka itu sahabat, pada muka mereka itu ada bekasan sujud. Disebutkan dalam tafsir bekasan sujud, nampak raut mukanya itu udang menjaga malam, kuning mana muka. Dalam satu riwayat nampak di raut muka itu bercahaya. Dan disebutkan dalam tafsir di situ, bukan yang dikerjakan oleh kaum Khawarij. Mereka itu membuat bekasan sujud dan berdasarkan Al-Quran mereka itu pahami. Waduh je, waduh nak bete, buat sujud tegon tu hitam. Bukan, itu perbuatan Khawarij. Karena dalam hadis, inilah abghadu rajulan wa akrahu idza raaitu baina ainaihi min asari sujud. Itu hadis dalam tafsir Jalalain. Saya sangat benci dan tidak suka. Inilah akrahu rajulan. Idza raaitu, apabila aku lihat di antara dua matanya ada bekasan sujud, artinya atai pegot-pegot. Beda atas sujud duduk kaitam kero nyakon. Yang masuk dalam hadis adalah pegot, kedua ni bete, ada kala gesok-gesoknya amal keruh bacut. Nak bekasan sujud itu bukan. Itu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh Khawarij. Yang maksud simahum fi wujuhihim min asari sujud adalah raut mukanya itu bercahaya. Waktu yang menumpak tadi kororo senyum. Di yaumil qiyamah bercahaya. Jadi jangan cepat terkecoh hatinya, tak kamu terban, kamu jangkul ka kaitam ini punya tanda tiga teman yang itu bukan. Bukan. Karena sesuai dengan hadis. Nyambak turah ada pegot, tapi menyata kaitim mau gero hitam gimana pegot. Nanti kena Honda, kena aspal. Jadi simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka itu sahabat dan orang-orang beribadah, pada muka itu, pada raut mukanya itu ada bekasan sujud. Dzalika masalum fil Injil, dzalika masalum fit Taurat. Itulah ciri-ciri yang Allah Taala sebutkan rasul dan sahabat dalam kitab Taurat. Wa masalum fil Injil, sedangkan ciri-ciri mereka itu dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi. Seperti pohon, bagaikan pohon yang tumbuh tunasnya, dan tunasnya itu besar dan menguatkan pohonnya. Lagi bak kaya yaitu mah cabung, itu mah tunah, kemudian tunahnya untuk ipukong bak kaya bek tuyuk-tuyuk kena di. Di saat diterpa angin, badai, di saat pohon itu punya cabang tetap tegar. Fastawa ala suqihi. Yu'jibu zurra,
yang bisa menyenangkan penanamnya. Janji ke tenang ni, waktu tak buat kai menjerampak ke ku tenang. Tak pula buat kai menjerampak. Tiga ibadah. Yu'jibu zura' yang bisa menyenangkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kufar, supaya marah orang-orang kafir. Itu ciri-ciri perumpamaan orang para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar pun tidak Nabi. Kemudian kita mau Abu Bakar, temannya karame. Hulumah duduk kat tegak. Begitulah ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama sendiri, kemudian didamping oleh sahabat, istri, dan rame teledek sampai nuhat ka kuat Islam. Ada pegah bangan mi jud cerobong rata tago. Awak yang jud mata Nabi. Temayang medam payatir, temayang ro. Temayang cuma karena merdeka dia. Kahayu dia. Pokon temayang itanya ngene mi menjan. Tunggu pekon temayang uro hanari tu. Karena jamun dengan perang, manjumat raya kau tu. Wakat kana uro dah jawab. Hanya jawab kana uro. Manjumat kau uro cit. Wate lam perang, wate golom kuat agama, wate golom hayu, Jumat hana pedong, golom pedong. Jadi sembahyang lehu nyan thir. Baik tipu lehu ngafi. Karena peraturan perang awai uro. Malam hana mu perang, na peraturan perang. Kau lagi jenau. Jaga-jaga tengok kai timbak. Jadi pertanyaan yang lain ini pokon sembahyang uro thir. Karena jamun uronyo perang. Man Jumat pokon jihad karena watenyan kahanali perang. Man jino kahana perang li ada hana sunnah. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, minhum maghfirata wa ajran aziman, mereka itu akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang masih belum salat, kita ajak. Kenapa kita ajak? Karena itu adalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap kita membantu Rasulullah supaya kita na'ruh dalam catatan Rasulullah, termasuk orang yang memang teruskan punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapakat. Karena kadang-kadang saudara kita luar yang golong temayangnya hai tu jak temijid. Minder malai perkara lengon. Coba kita ajak. Tiro yang jam kibam tu tirtuh dino. Tiro ro apa mita? Ka dua tu hendak. Ajak mereka dan kasih semangat kepada mereka. Sebesar apapun dosa yang telah kalian kerjakan, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kita. Kapan kita kembali kepadanya? Artinya kapan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, maka lebih besar lagi pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang memang mungkin terlalu panjang bisa menjadi sebagai ingatan kepada yang menyampaikan, dan hendaknya kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah membanggakan kepada malaikat, wahai malaikatku, saksikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mereka itu merenung perjuangan Rasulullah. Pukul tengah ke cerita li tengku, pukul wate taduk terus ingat ke perjuangan Rasulullah lalu. Tijah mata dia. Putar balasan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan jiwanya itu masuk ke dalam neraka. Itu harus diingat. Kudi taduk terus ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ban burui mata dia. Ingat tikiban Rasulullah ke bedah malam. Usahakan Islamnya betul pak katanya. Tolong diingatkan. Kita ingat kalau. Maka hanya sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.